teman-teman, selamat sore dari Norwegia. Hari ini sore jam 4, udah jam 4 sore teman-teman. Kegiatan gue apa? Hari ini aku mau naik gunung. Kayak gimana situasinya? Yuk ikutin aku ya. Jadi pertama-tama adalah kita mesti parkir dulu teman-teman. Kita parkir di tempat yang terdekat, yaitu di pom bensin. Aku udah bawa perbekalan. Ini tas anakku yang cewek, aku pinjam. Jadi ini pertama kalinya teman-teman aku mau naik gunung. Namanya apa gunungnya? Bukit kali ya? Bukit apa gunungnya? Namanya Kosostoppen. Nama bukitnya namanya Kosos. Toppen tuh masih di atas. Skal jeg kjøpe meg noe skolebrød eller noe sånt? Ya, kanskje snack. Oke teman-teman, ini aku tadi barusan ke pom bensin, ada toko di situ, permen sama beli coklat. Terus kita mau lanjut jalan. Itu jadi Kosostoppen itu teman-teman yang atas itu. Kita mau ke atas itu. Oke, yuk ikutin kita. Dari sini kita nyebrang. Aku ini pertama kali ya teman-teman. Aku pertama kalinya mau ke puncak gunung itu. Tuh, ke situ. Jadi ini aku pertama kalinya mau ke puncak gunung ini. Sebenarnya deket dari rumahku ya teman-teman ya. Deket dari tempat tinggalku. Tapi selama aku tinggal di tempatku, di rumahku ini, aku nggak pernah ke situ. Tapi anakku yang cowok pernah dari sekolahnya tur kelas ya ke itu Kosostoppen itu namanya. Terus anakku yang cewek nggak tahu udah pernah apa belum. Dan ini baru pertama kalinya. Jadi teman-teman, buat info, ini sekitar perjalanan ke atas gunung ditempuh sekitar 40 menitan. Kalau jalannya pelan ya. Aku ini bakalan jalannya pelan karena ini baru pertama kali. Nggak tahu kayak gimana. Apakah aku bisa menerima tantangan ini dan berhasil menyelesaikannya dengan baik sampai di atas? Kita lihat nanti. Wow. Starting already? Ya, hari depan ya itu kita mau ke atas itu, teman-teman. Ke atas itu. Namanya Kosostoppen, bukit ya, atas bukit. Ini jalannya menanjak. Ini napasku udah Senin Kemis gini. Oke teman-teman, jadi dalam perjalanan kita naik ini banyak rumah-rumah ya, rumah-rumah penduduk dan juga mobil-mobil yang parkir gitu. Jadi aku baru tahu kalau ternyata jalan menuju ke bukitnya itu banyak rumah-rumah penduduk juga. Dan itu jalannya curam banget, menanjak. Kita mulai masuk ke area perbukitan. Dilarang parkir. Parkering forbud. Sejauh mata memandang pohon-pohon.
Tadinya mau ngajakin Mumu teman-teman, mamaku yang umurnya udah hampir 70 tahun ke sini. Ternyata tapi kayaknya nggak mungkin. Yang ada nanti dia stop tengah jalan. Yang ada nanti pingsan lagi. It's running here. Running? How come you running with this stain? All This- rocks. Actually, walking here is very good for your back. This is much better than walking on pavement, asphalt. Nemu batu. Gua duduk dulu bentar. Oke. Siapa? And also if you No, where's the thingy? Ada pendaki gunung teman-teman, bawa tali. Mereka katanya sih mereka bakalan mau turun pakai tali dari tebing. straight up. Without. Du må ikke gå så fort. Can we drink? Minum dulu teman-teman. Left or right? Straight up. Up there?
Yep. So I just get almost stumble. Oh my god, aku sampai nggak bisa berkata-kata teman-teman. Ini masih 20 menit lagi ke atas, dan aku udah hampir kayak ada 5 kali berhenti untuk duduk. Kepala aku pusing tuing-tuing. Gadis kota disuruh naik gunung. Aduh, puyeng banget nih. Kayaknya darah rendahku kumat atau darah tinggiku kumat. Oh my god. Dan ini kita harus hati-hati teman-teman. Kalau nggak duduk, nggak istirahat, takutnya nanti kepleset atau keseleo gitu. Nah itu bisa bahaya. Jadi kan susah jalan lagi. Jadi harus hati-hati. Bless me. Oh my goodness Lord. This is for those who have a long leg. I have a short leg. Ya. Akhirnya sampai di proses tertentu. Jadi teman-teman, ini view-nya spektakuler. Jadi view-nya kayak gini teman. Ini view-nya, mataharinya sekarang udah jam 6. Mataharinya masih terik, belum turun. Ini batu-batu besar banget.
sejauh mata memandang. Ini nice. Kita mau masak. What are we gonna cook, chef? Jadi bapak kokinya mau masak spaghetti carbonara. Mari kita lihat kayak gimana masaknya buat dinner di atas bukit. Tisu. Pakai tisu hand sanitizer gitu, tisu alkohol ya. Bawang putihnya diiris-iris. Ya teman-teman, jadi sembari menunggu si bapak kokinya ini masak, mari kita cerita. Jadi teman-teman, ini pertama kalinya aku naik ke atas Kosostopen. Jadi ada kali beberapa kali tuh aku kayak mau menyerah, give up. Ada beberapa tanjakan yang itu nggak ada pegangannya teman-teman, nggak ada pegangan di besinya gitu loh, cuma kayak bebatuan aja, dan itu batunya tuh besar-besar. Jadi agak susah buat kaki yang tidak panjang seperti aku, karena di sini rata-rata di sini itu manusianya itu penduduk lokalnya itu tinggi-tinggi. Jadi untuk naik ke bukit nanjak itu gampang banget, dari batu ke batu gitu loh, dari kaki kanan naik ke kaki kiri, manjatnya itu gampang banget. Tapi aku tuh harus bener-bener mengerahkan jiwa raga buat manjat ke batu-batu itu tadi teman-teman, dan kepala aku lumayan cenut-cenut tadi. Kenapa? Nggak tahu juga kenapa, tiba-tiba tuh kayak sesak gitu, jadi kepalanya tuh kayak dipenyet gitu lah. Jadi aku tadi buka topi, terus buka sweater aku kan, soalnya panas. Tapi aku mikir lagi, terus kalau aku buka topi sama buka sweater, nanti kalau aku misalnya jatuh atau kejedut, kan nggak ada ininya ya, nggak ada protectionnya. Jadi aku pakai lagi tuh topiku, sama aku pakai lagi sweaterku. Jadi kalau misalnya, untungnya sih nggak apa-apa ya, jatuh atau kepreset gitu, jadi nggak lecet-lecet kulitnya, karena aku pakai cuma kaos lengan pendek gitu. Dan akhirnya setelah beberapa kali stopan sampai juga di atas, udah mau give up sebenarnya. Tapi akhirnya ya kayaknya seperti pendaki-pendaki yang naik gunung ya. Mungkin kalau pendaki yang naik gunung itu bisa sampai ketinggian 1000 meter gitu. Oke, ini jadi tingginya namanya Kosostopen ini, Bukit Kosostopen ini tingginya itu sekitar 379 meter dari permukaan laut. 370 hampir 380 meter dari permukaan laut. Dan selatannya itu 342 meter dari permukaan air laut. Terus apalagi yang penting ya, jadi ini tempat ini termasuk reservasi alam ya, dan banyak orang-orang yang datang ke sini untuk naik ke sini untuk melihat pemandangan Kosos ya, daerah Kosos ini namanya, saat weekend atau saat hari libur kalau cuacanya bagus. Ya, itu aja informasi dari Shelmo tentang Kosostopen ini. Sampai di mana masaknya? Ini bawang putihnya udah diiris-iris. Ini dagingnya juga udah dimasukin teman-teman. Daging apa ini? Kayaknya ini bacon ya, atau daging B2 non halal. Ini telurnya, yes, karena spaghetti carbonara harus memakai telur. Oh, nice. Udah beli ke Vinblåsen. the blusa. Oh ya, ada yang salt. Dikasih pepper dulu teman-teman, atau merica ya. Dan sembari menunggu, kita akan foto-foto dulu sebelum mataharinya menghilang. Oke, teman-teman, sekarang kita masukin spagettinya. Ini tadi dagingnya udah kecoklatan.
masukin spaghetti dan kita campur-campur. Spaghetti. Tambahin lagi pepper sama merica. Mari kita hancurkan, aduk-aduk. Bacon. Sure, diaduk-aduk. Karena nggak ada garpunya lagi dipakai, jadi ya, tak. Yes. Mari kita makan. Show like this, you know. See, the most important is the food. Mari makan. Selamat makan. It is so good. It tastes more better because of the view. Ada baconnya, ada telur, ada merica, lada, sama bumbu penyedap sedikit. Spaghetti. Oscarsborg? Ya. Mataharinya semakin sore. Ini udah jam 6.45, mau jam 7 malam teman-teman. 15 menit lagi jam 5. Udah mau habis. That's it. Ja. Bacon. Nice. Hot chocolate for dessert, teman-teman. Susu coklat buat dessert. Habis. Tada! Oke teman-teman, sekarang kita mau minum apa ini? Jadi bubuk coklat pakai air panas. This nice view. Yeah. After teman-teman. Itu Kolsos, daerah Kolsos, itu sebelah sana. Situ. Situ. Wow. Nice view. Pemandangan bagus banget. No. Kita balik lagi. Mari kita balik. Yang manjat tebing udah balik lagi ke atas teman-teman. Yang turun tebing tadi udah balik ke atas tuh. Di situ tuh dia udah turun dia udah naik lagi. Wow. Mau duduk. Nih, tuh teman-teman. Sejauh mata memandang 350 meter.
duduk aja dulu di sini. Viewnya bagus sih nih. Tuh viewnya. Tapi kakiku gemeteran, getar-getar kakinya. Oke, duduk di sini. Oke, kita pulang. Nah, udah hampir jam 8 malam. Sekarang waktu kita turun. Mari kita turun sebelum matahari tenggelam, sebelum gelap. Yes, let's go. Sekarang kita mau turun. Oke teman-teman, ini bateraiku udah tinggal 7%. Kita nggak bisa videoin. Ini aku mau turun, kita lanjut nanti di bawah ya. Because it's 7%. At least we already passed the slippery. It's different. This is this. This is the part. Yep. Oke teman-teman, itu aja video hari ini. Ini kita udah turun ya. Aku udah turun. Nanti aku share pengalamanku gimana naik ke Sesoko sama ke Sesoko. Sekarang udah jam 8:30 dan aku mau pulang ya karena besok aku masuk kerja. Terima kasih buat yang udah nonton videoku hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.